wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 5 menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum apa rasa syukur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Novina Aguni. Nama saya Nika Pradani. Nama saya Raisya Dikria. Nama saya Adrian Ramadhani dari Udawon. Nama saya Sabarina Dewi. Yang pertama, pengertian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur berarti ucapan sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Nikmat yang diberikan sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Di setiap detik yang dilalui manusia tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Nikmatnya sangat besar sehingga manusia tidak akan mendapat menyebutnya. Sejak manusia lahir dengan keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati damai meninggal dunia menghadap Allah di akhirat kelak dan ia tidak akan lepas dari nikmat Allah. Dalam tausiah yang disampaikan KKN Arifin Ilham disebut bahwa sifat syukur dapat dibedakan menjadi 8. Adapun macam-macam syukur, yang pertama ada syukur rububiyah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur karena berangkat dari hati karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia imani bahwa semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aku, ilmuku, dan bukan pula kehebatanku. Yang kedua ada syukur akal, yaitu ia sabar, evaluasi, renungi, hayati, sadari bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak bermaksud. Yang ketiga ada syukur jasad, ia menggunakan tubuh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari ini nikmat darinya serta menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada syukur mata, ia akan selalu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan menjaga matanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan iman dalam hatinya. Yang kelima ada syukur telinga, ia akan senantiasa mendengar hal-hal yang baik, ia pandai menjaga pendengaran yang dimiliki untuk mendengar apa yang dapat menambah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mendengarkan tausiah ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ketujuh adalah syukur tangan, ia selalu menakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa tangan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak saat mulut terbuka. Yang keenam, syukur kemaluan, ia tidak akan melakukan kemaksiatan berzina kecuali ia akan melakukan jika dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada syukur tangan, ia akan menggunakan untuk tempat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan yang tidak melangkah kakinya ke tempat-tempat maksiat. Ini ada hadis yang pertama, Quran surat Al-Quran ayat 31 dan ayat 13 dan 14, dan hadis tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala al-rahmanu li wa qala ya Penjelasan surat.
Surat Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya makkiyah, demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang yang mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Luqman Luqman Ibad, tokoh ini mereka agungkan karena membawa kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisahan berupa perumpamaan. Kedua, Luqman Al-Hakim terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaannya seperti ialah yang dimaksud oleh surat ini. Rasulullah SAW mulai mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan mendekatkan seluruhnya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. 2. Tafsir atau penjelasan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak bercampur keimanan dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian nasihat itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala digabungkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Firman-Nya dan menyatinya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersekolah kepadaku dan kepada orang tuamu. Terkait dengan bakti kepada kedua orang tua, banyak hadis telah diriwayatkan di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW adalah berikut. An-Nabi Hurairah an-Nabi ثم أنقى ثم أنقى ثم أنقى
hatinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Bagaimana daripada itu hanya sekedar bersyukur nikmat Allah terdapat dalam hadis berikut. Qala inni wasal wa man kana yaqul yakun lillahi illa Pertimbangan kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman 31 ayat 13 sampai 14. Syukur dapat diadakan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segalanya dilarangannya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan atau sejenak karena baiknya. Walaupun dengan konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat ditinggal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Bersyukur meliputi 3 aspek. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. 3. Bersyukur dengan perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi semua. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah atau seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasihati untuk berbuat baik dan penuh hikmah. Dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah diantaranya: 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap
rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya pada firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 4. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tidak tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam surat Ibrahim di atas. Menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. 2. Berusaha memasakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyatukannya dengan suatu apapun. 3. Berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan sampai saat ini. Dan terakhir, memperbanyak amal saleh